Kemudian ba'da idza fujaatin au qasami la lama ba'dahu biwajhaini numi. Ba'da idza fujaatin, setelah idza fujaiyah, au qasami atau setelah qasam atau sumpah, la lama yang tidak ada lam itu maujudun, ba'dahu setelah qasam, biwajhaini dengan dua wajah atau dua cara, numi dibangsakan apa inna. Nah, ini menjelaskan tentang hamzahnya inna boleh dibaca kasroh inna, boleh dibaca fathah juga anna. Yang pertama adalah ba'da idza fujaatin, ketika inna terletak setelah idza fujaiyah. Idza fujaiyah itu apa? Yakni idza yang menunjukkan makna tiba-tiba atau mendadak gitu ya. Itu namanya idza fujaiyah. Ketika inna terletak setelah idza fujaiyah, maka hamzahnya boleh dibaca kasroh, boleh juga dibaca fathah. Seperti contoh yang di bawah itu, contoh 1, wa kuntu arozaidan kamakila sayyidan idzan annahu abdul qofa wallahazimi. Maknanya itu, dahulu aku mengira bahwa Zaid seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang, bahwa ia adalah seorang pemimpin, padahal atau tiba-tiba saya tahu bahwa sesungguhnya dia adalah tukang tidur dan mendengkur. Artinya orang hina gitu. Maksudnya bukan orang yang layak menjadi pemimpin. Nah, ada lafaz idzan, itu di situ idzannya adalah idza al-fujaiyah. Idza yang menunjukkan makna tiba-tiba atau mendadak gitu ya. Kemudian setelahnya itu ada inna. Annahu itu yang diwarnai kuning, sehingga dia boleh dibaca innahu, boleh juga dibaca annahu. Kalau seandainya kita baca innahu, maka kita statuskan innanya itu sebagai permulaan jumlah gitu. Dia menjadi permulaan jumlah ya. Kalau seandainya kita baca annahu, kita kita lihat dari sudut pandang bahwa lafaz ini bisa ditakwil menjadi masdar karena dia berkedudukan sebagai mubtada. Begitu. Ya, kalau seandainya pola pikir ulama yang mengatakan bahwa hamzanya dibaca kasroh sehingga bacanya idzan innahu abdul qofa wallahazimi, maka itu diibaratkan sebagai permulaan jumlah ya, karena memang permulaan jumlah. Tapi untuk ulama yang membaca hamzahnya fathah, berarti bacanya idzan annahu abdul qofa wallahazimi, berarti melihat bahwa annahu abdul qofa wallahazimi disetatuskan sebagai lafaz yang bisa untuk diposisikan masdar di tempatnya, begitu. Karena kedudukannya menjadi mubtada, yang namanya mubtada itu isim. Nah, sehingga annahu abdul qofa wallahazimi ini ditakwil menjadi masdar. Itu maksudnya untuk hamzanya inna yang bisa dibaca kasroh dan dibaca fathah itu karena memiliki dua sisi yang memperbolehkan dia dibaca kasroh dan dibaca fathah sesuai dengan teori yang sebelumnya itu, bahwa kalau seandainya inna ini bisa tempatnya inna itu bisa diposisikan masdar ya, maka itu wajib dibaca fathah kan.
Terus kemudian kalau seandainya inna ini berada dalam salah satu 6 posisi, diantaranya adalah menjadi permulaan jumlah, berarti inna wajib dibaca kasroh. Sedangkan dalam kondisi inna yang terletak setelah idza al-fujaiyah, dia itu dari satu sisi sebagai permulaan jumlah, di sisi yang lain dia bisa digantikan oleh masdar. Maksudnya masdar menggantikan posisinya. Dari dua sudut pandang itulah yang membolehkan hamzahnya dibaca kasroh dan dibaca fathah. Begitupun nanti posisi-posisi yang lain ya, yang boleh dibaca kasroh dan dibaca fathah itu karena ada dua sudut pandang itu yang memperbolehkan dia dibaca kasroh dan dibaca fathah. Yang kedua adalah ketika inna berada dalam setelah sumpah ya, atau dia menjadi isim sumpah, yang dimana setelah inna ini tidak ada lam ibtida gitu. Sama seperti yang wajib dibaca kasroh itu kan ketika inna menjadi isi dari sumpah, seperti contoh wallahi inna Muhammadan la Rasulullahi, wallahi demi Allah, inna Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad, la Rasulullahi adalah utusan Allah. Nah, dalam lafaz ini wallahi inna Muhammadan la Rasulullahi itu ada lam ibtidanya, inna Muhammadan la Rasulullahi itu namanya lam ibtida, sehingga karena ada lam ibtida innanya hamzahnya wajib dibaca kasroh. Tapi seandainya tidak ada lam ibtida dengan status yang sama, yakni innanya itu menjadi isi dari sumpah, maka harokat hamzah boleh dibaca kasroh dan boleh dibaca fathah. Seperti contoh ini, la taqudinna maq'adal qasiyyi minni zil qadzurati al maqliyi. Maknanya itu, sesungguhnya kamu benar-benar akan kujauhkan dariku sebagai orang yang buruk akhlaknya lagi dibenci. Ini syairnya itu sedang menarget atau sasaran syair ini untuk wanita yang dituduh melakukan zina, karena wanita itu hamil dan suaminya ini tidak merasa bahwa dia menghamili istrinya karena mungkin tidak ada hubungan suami istri atau yang lainnya. Au tahlifi bi rabbikil aliyyi anni abu zayyaliki sobiyyi, atau kamu berani bersumpah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi bahwa sesungguhnya aku adalah bapak dari bayimu ini. Nah, itu langsung di anni abu zayyaliki sobiyyi, itu merupakan isi dari sumpah. Kan lafaz au tahlifi bi rabbikil aliyyi itu sumpah, atau bersumpahlah siapa kamu dengan membawa nama Tuhanmu yang maha tinggi, ini segot sumpahnya. Kemudian anni abu zayyaliki sobiyyi merupakan isi dari sumpahnya itu. Nah, karena menjadi isi dari sumpah dan setelahnya itu tidak ada lam ibtida ya, Abu zayyaliki sobiyyi tidak ada lam ibtida di situ, sehingga hamzahnya inna boleh kasroh, boleh fathah, boleh kita baca ini, boleh kita baca anni. Kalau seandainya kita baca ini berarti dia menjadi permulaan jumlah, begitu. Kalau seandainya kita baca anni, karena posisi dia bisa kita tempatkan masdar, begitu. Karena memang dia menjadi maf'ul, menjadi maf'ul bi. Yang namanya maf'ul bi itu ya bisa ditempatkan masdar dalam posisinya, begitu. Kemudian ma'til wifal jaza wa zayat toridu fi nahwi khairul qawli inni ahmadu. Ma'til wifa beserta berdampingan fa, ma'til wifal jaza beserta berdampingan fa jaza atau fa jawab. Wada bermula boleh dibaca kasroh dan fathah, itu yatoridu berlaku apa za
fi nahwi khairul qawli inni ahmadu, dalam contoh khairul qawli inni ahmadu. Nah, kemudian ini dijelaskan lagi dua posisi yang dimana hamzahnya inna boleh kasroh, boleh juga fathah. Yang nomor 3 adalah ma'tilwi fal jaza, yakni ketika inna terletak setelah fa jaza atau fa jawab, ya. Seperti contoh dalam Al-Qur'an, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah annahu man amila minkum su'am bijahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Itu lafaz yang diwarnai kuning, fa innahu kita boleh baca fa innahu, kita boleh baca fa annahu, karena innanya terletak setelah huruf fa, yang dimana fa-nya itu merupakan fa jawab atau fa jaza, ya, karena dia merupakan jawaban dari syarat berupa man amila minkum su'an, barang siapa yang melakukan keburukan dengan ketidaktahuan kemudian dia bertobat dan melakukan kebaikan, maka kan begitu. Sehingga fa-nya ini adalah fa jawab atau fa jaza, dan setelahnya ada inna, dan karena inna ini terletak setelah fa jawab atau fa jaza, maka dia boleh dibaca kasroh inna, boleh juga dibaca fathah anna fa innahu atau fa annahu. Kalau seandainya kita menganggap bahwa hamzanya dibaca kasroh fa innahu, itu karena merupakan posisinya itu di permulaan, begitu, permulaan jumlah kan. Dan apabila kita menganggap bahwa hamzanya dibaca fathah sehingga bacanya fa'annahu, karena posisi dia itu bisa diposisikan masdar, begitu. Ya, intinya sudut pandangnya selalu begitu untuk hamzanya inna yang boleh dibaca kasroh dan dibaca fathah, itu karena bisa dilihat dari dua sudut pandang sekaligus. Kemudian yang nomor 4, yang nomor terakhir, hamzanya inna boleh dibaca kasroh dan boleh dibaca fathah adalah dalam contoh khairul qawli inni ahmadu. Maksudnya adalah ketika innanya itu menjadi permulaan jumlah yang menjadi khobar, yang dimana mubtada'nya itu berupa lafaz qaul, ya. Mubtada'nya itu berupa lafaz qaul atau tercetak dari lafaz qaul. Khairul qauli bermula ucapan terbaik, inni ahmadu adalah ucapan inni ahmadu, maknanya ini sesungguhnya aku, itu ahmadu memuji siapa aku terhadap Allah, begitu. Nah, lafaz inni ahmadu ini merupakan khobar, ya, merupakan khobar dari lafaz khairul qawli, yang dimana khairul qawli ini menjadi mubtada yang lafaznya itu merupakan lafaz qaul yang artinya ucapan, sehingga lafaz inni ahmadu ini menjadi semacam makulul qauli, seperti pembahasan yang sebelumnya itu menjadi makulul qauli dari lafaz qaul. Cuman bedanya kalau ini kedudukannya adalah mubtada dan khobar. Khairul qauli mubtada, inni ahmadu khobar, yang dimana inni ahmadu ini merupakan isi dari lafaz khairul qauli. Khobarnya berupa inni ahmadu merupakan isi dari mubtada berupa khairul qauli. Oleh sebab itu lafaz innanya boleh kita baca kasroh hamzahnya inni ahmadu, boleh juga kita baca fathah innanya sehingga kita baca anni ahmadu. Kalau seandainya kita baca kasroh inni ahmadu gitu, ya, karena inninya itu menjadi permulaan jumlah, gitu, jumlah ismiyah kan. Kalau seandainya kita statuskan hamzanya terbaca fathah menjadi anni ahmadu, karena posisi anni ahmadu ini bisa digantikan oleh masdar karena dia kedudukannya adalah menjadi khobar, begitu, ya. Ini 4 posisi yang dimana hamzanya inna boleh dibaca kasroh dan boleh dibaca fathah. Yang pertama adalah ketika inna terletak setelah idza al-fujaiyah, yang kedua adalah terletak
setelah sumpah ya, atau innanya itu menjadi isi dari sumpah yang dimana setelahnya tidak ada lam ibtida. Kemudian yang nomor 3 adalah ketika inna terletak setelah fa jawab atau fa jaza, dan yang terakhir adalah ketika inna menjadi khobar dari mubtada yang tercetak dari masdar ghairu mim qaul, atau mubtadanya itu ya berupa qaul itu sendiri, dan dimana khobarnya itu merupakan ain atau merupakan ya isi dari mubtada tersebut. Maka innanya boleh dibaca fathah, boleh juga dibaca kasroh.